Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan judul Ketika Orang Baik Meninggal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tim dan saya berada di Mayagüez, Puerto Rico sebagai mahasiswa misionaris. Pada pukul 23:30 telepon berdering. Kami mengabaikannya. Tidak ada yang pernah melepon kami pada waktu seperti itu. Dr. Lutas mengangkat lalu memanggil saya, "Dick, ini untukmu." Saya mengenali suara Walt Bell, seorang teman keluarga yang baik. Saya mempunyai beberapa berita untukmu. Ibumu telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan ayahmu dalam kondisi kritis di rumah sakit California. Sebaiknya kamu segera pulang. Saya terkejut. Saya tidak tidur malam itu. Sebaliknya saya memikirkan orang tua saya. Semakin saya berpikir, semakin marah saya jadinya. Mengapa Tuhan mengambil kedua orang yang paling saya sayangi? Bagaimana bisa ibu meninggal? Mengapa saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal? Pada pagi hari, saya tidak lebih dari kumpulan saraf yang kebingungan. Dokter dan Nyonya Lutas meminjamkannya saya uang untuk sebuah tiket penerbangan ke San Juan, dan saya memberikan cek yang buruk kepada agen untuk penerbangan ke San Francisco. Dia bilang dia menyimpannya untuk saya selama 3 hari sampai saya bisa mendapatkan uang untuk menutupinya. Saya menatap keluar jendela pesawat tanpa melihat Amerika. Saya merogoh ke dalam tas saya dan mengeluarkan salinan kecil, The Living Prophecies, parafase Alkitab oleh Kenneth Taylor. Saya membaca tanpa tujuan. Kemudian sebuah ungkapan menarik hati saya. Orang benar meninggal dunia. Orang saleh seringkali meninggal sebelum waktunya. Dan tidak ada seorang pun tampaknya peduli atau bertanya-tanya mengapa. Tampaknya tak seorang pun memahami bahwa Tuhan melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang. Sebab orang saleh yang meninggal akan beristirahat dalam damai sejahtera. Yesaya 57 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya menggarisbawahi ayat-ayat tersebut. Anda tidak apa-apa? Seorang pramugari TWA berlutut di samping saya. Saya bergumam sesuatu yang tidak jelas, lalu dia duduk di kursi di samping. Saya mengungkapkan seluruh cerita sambil menangis. "Apa yang Anda baca?" Dia bertanya sambil mengangkat Alkitab saya. Dia kemudian membaca ayat yang saya garis bawahi, menunjuk ke ayat tersebut kalimat, "Tuhan sedang melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang."
"Saya tidak mengenal ibu Anda," katanya, "tetapi saya mengenal Tuhan dan saya tahu bahwa Dia dapat dipercaya. Ibu Anda sedang beristirahat dengan tenang, di mana Tuhan melindunginya dari cobaan yang akan datang. Itulah alasannya untuk mensyukurinya. Dia menjabat tangan saya dan melanjutkan tugas pramugarinya. Ayah menjalani operasi dengan baik dan masih berkhotbah, mengajar dan menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan karena telah melindungi kami dalam kasih karunia-Mu, baik dalam hidup maupun mati." Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.